Ini adalah planet J1407b yang juga dikenal sebagai Saturnus Super. J1407b adalah eksoplanet dengan ukuran 20 kali lebih besar dari Saturnus. Cincin planet ini 200 kali lebih besar daripada cincin Saturnus dan membentang 180 juta kilometer. Sebagai perbandingan, jarak matahari dari bumi adalah 150 juta kilometer. Analisis terbaru dari kelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Lydens Matthew Kenworthy menunjukkan bahwa sistem cincin planet ini terdiri dari 30 cincin dengan jarak masing-masing puluhan juta kilometer. Ini adalah galaksi Bima Sakti, tempat kita dan seluruh isi tata surya berada. Dan tahukah kalian apa yang ada di pusat galaksi kita? Dikelilingi oleh sekitar 200-400 miliar bintang, ini adalah supermassive black hole yang disebut Sagittarius A star yang diperkirakan berdiameter 44 juta kilometer. Tahukah kalian, bintang terbesar di alam semesta yang diketahui saat ini adalah VY Canis Majoris. Dengan ukuran yang berdiameter 2,8 km, bintang ini 1.400 kali lebih besar dari matahari. Kenapa SpaceX bisa sangat sukses dalam industri penerbangan antariksa? SpaceX didirikan pada tahun 2002 oleh Elon Musk, seorang engineer dan juga co-founder dari PayPal. SpaceX berdiri karena ide gila Elon Musk yang ingin membuat tanaman bisa tumbuh di Mars. Di tahun 2006, SpaceX melakukan uji coba penerbangan pertama kali pada roket yang telah mereka kembangkan, yang bernama Falcon 1, yang terinspirasi dari pesawat di Star Wars Millennium Falcon. Dan di tahun 2015, SpaceX lagi dan lagi melakukan terobosan dengan mendaratkan roket Falcon 9 dengan selamat, yang belum pernah dilakukan dalam sejarah industri penerbangan antariksa. Pencapaian terkini SpaceX di tahun 2021 yang berhasil mengirim 4 warga sipil pertama keluar angkasa dalam misi Inspiration 4. Tahukah kalian apa yang membuat bumi dan 7 planet lainnya tetap dalam orbit? Planet di tata surya ini tetap dalam orbit karena adanya gravitasi yang sangat besar dari matahari. Teori relativitas umum oleh Einstein memberikan gambaran detail tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Einstein menjelaskan sebuah objek dengan massa yang sangat besar dapat membengkokkan ruang dan waktu dan membuat objek di sekitarnya masuk dalam lengkungan tadi. Inilah yang terjadi di tata surya. Matahari dengan massa yang sangat besar membuat planet di tata surya mengorbit dalam lengkungan ruang dan waktu. Tahukah kalian, cahaya bergerak dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik dengan nilai presisinya adalah 299.792.458 meter per detik. Ini adalah nilai konstanta universal untuk kecepatan cahaya. Oke, so let's put these numbers into perspective. Bayangkan, kita bisa bergerak dalam kecepatan cahaya. Maka kita akan butuh 1,25 detik untuk sampai ke bulan, 3 menit ke planet Mars, 8 menit ke matahari, 33 menit perjalanan yang akan kita tempuh untuk pergi ke Jupiter, dan butuh 4,3 tahun untuk sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Tahukah kalian, kecepatan putaran bumi semakin lama akan semakin melambat. Setiap tahun, planet kita membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menyelesaikan satu putaran penuh pada porosnya. Miliaran tahun yang lalu saat tata surya baru terbentuk, bumi bertabrakan dengan planet lain yang disebut Theia.
Tabrakan yang sangat kuat ini membuat bumi berputar 4-6 jam per hari dan melempar banyak material sisa tabrakan tadi yang akhirnya membentuk bulan. Bulan yang semakin lama akan semakin menjauh dari bumi akan menyebabkan putaran bumi pada porosnya semakin melambat. Namun perubahan ini sangat kecil. Dalam 100 tahun terakhir, bumi melambat 1,4 milisecond dan dalam 180 juta tahun akan ada 25 jam per harinya. Tahukah kalian, planet 55 Cancri adalah planet yang memiliki permukaan yang terbuat dari grafit dan berlian. Planet ini memiliki massa 8 kali bumi dengan jarak 40 tahun cahaya. Planet ini dapat diamati dengan mata telanjang yang dapat kita temukan dalam konstelasi Cancer. Tahukah kalian, komet Halley akan melewati bumi lagi pada tanggal 26 Juli 2061. Komet yang sangat terkenal ini terakhir melewati bumi pada 9 Februari 1986 dan hanya mengorbit bumi setiap 75-76 tahun sekali. Tahukah kalian, selain bumi, Mars adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang paling mungkin untuk terjadinya kehidupan. Pada tahun 1986, NASA menemukan apa yang mereka yakini sebagai fosil organisme hidup skala mikroskopis di dalam batu di permukaan Mars. Tahukah kalian, ada 5 dwarf planet atau planet kerdil yang diketahui di tata surya kita? Planet kerdil ini adalah Ceres, Makemake, Haumea, Eris, dan Pluto. Ceres juga diklasifikasikan sebagai asteroid terbesar di tata surya kita. Tahukah kalian, ada lebih banyak gunung berapi di Venus dari semua planet di tata surya kita. Diperkirakan ada lebih dari 1.600 gunung berapi yang sangat besar di permukaan Venus, termasuk gunung berapi setinggi 8 km yang disebut Mad Mounds. Tahukah kalian, karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, kita tidak bisa menulis sesuatu dengan pulpen. Normalnya sebuah pulpen bekerja karena adanya gravitasi yang menarik tinta ke mata pulpen. Untuk itu, NASA menggelontorkan jutaan US dollar hanya untuk membuat sebuah pulpen. Fisher Space Pen. Pulpen ini dikembangkan khusus untuk para astronot yang mampu bekerja tanpa gravitasi. Tahukah kalian, Uranus memiliki 27 bulan yang diketahui sejauh ini. Uranus memiliki 5 bulan besar dan 22 bulan kecil. Titania adalah bulan terbesar Uranus dan merupakan bulan terbesar ke-8 di tata surya kita dengan diameter 1578 km. Tahukah kalian, galaksi Bima Sakti memiliki lebar 105.700 tahun cahaya. Saking luasnya, jika kita menggunakan pesawat luar angkasa yang paling modern saat ini, kita butuh 450 juta tahun untuk sampai ke pusat galaksi Bima Sakti.